Mitra bisnis, inilah podcast pertama kita dan inilah lecture pertama kita di podcast ya. Lecture kita akan berusaha untuk 5 menit dan kita akan menjelaskan konsep yang barusan kita pakai untuk podcast. Kalau kita melihat bisnis model kanvas untuk inovasi, kita paham bahwa bisnis itu runningnya seperti ini. Ya, ini runningnya bisnis. Dari di sana ada customer segment, ada nilai yang kita berikan kepada customer itu, dan kita punya cara berkomunikasi dalam relationship, dan kita punya channel untuk berjualan. Ya, sedangkan di bawah ada penghasilan kita. Ini kalau menghadap ke depan. Ya, kalau menghadap di belakang dari nilai yang kita berikan, ada aktivitas kita, ada aset kita, dan ada partner kita. Sedangkan di bawah adalah pengeluaran. Jadi kalau kita lihat, bisnis itu adalah seperti ini. Saya gambarkan dengan sebuah model di mana saya bikin show teater. Waktu saya bikin show teater, maka customer saya adalah orang yang pengen nonton show teater saya. Ya, hubungan relationship, saya masukkan koran, saya masukkan berita. Channel kita adalah sell tiket box ya, yang hasilnya menjadi uang di tempat kita. Saya, value yang kita tawarkan adalah entertainment dalam sebuah teater itu. Di belakang, latar belakang saya, key partner saya siapa? Yang punya gedung, yang punya teater. Key partner saya siapa lagi? Adalah sumber daya kita yang lain, yaitu aset dari manusia-manusia, aktor-aktor hebat. Aktivitas saya apa? Latihan. Kita keluar apa? Biaya. Ya, biaya. Nah, inilah cara melihat sebuah bisnis kita, apapun bisnis itu. Mau bisnis itu adalah Business Wisdom Institute-nya Pak Tanadi, sekolahan, teater, ataupun model yang lain, semuanya seperti ini gitu. Nah, bisnis kita ini dipengaruhi oleh ini, lingkungan pengaruh pada bisnis model. Yang kalau bahasanya Pak Fatoni adalah 4 mata angin. Di atas ini ada tren kunci, ada regulasi, teknologi, tren masyarakat, sosial ekonomi. Di bawah ada kekuatan ekonomi makro. Pasarnya lagi bagus atau tidak? Pasarnya lagi lesu atau tidak? Lagi ada krisis keuangan apa tidak? Di sebelah sana itu ada kekuatan pasar. Segmen pasar seperti apa, isu-isu pasar, dana lagi banyak atau tidak. Contoh, kalau kita ke IKN sekarang, dana lagi banyak masuk ke sana. Jadi tren pasarnya kuat untuk area IKN dan bisnis-bisnis tertentu saja. Sedangkan di belakang sini ada tentang stakeholder kita, pesaing kita. Kita melihat tentang bisnis kita, operasional seperti apa. Inilah cara kita melihat bisnis, mulai dari yang dalam bisnis model kanvas sampai yang luar, pengaruh-pengaruh dari yang luar. Nah, kalau kita potong dalam 3 model sederhana, di sebelah sana disebut customer intimasi, kedekatan kita dengan pelanggan, di belakang disebut operasional excellent, operasi yang hebat, di tengah disebut product leadership. Nah, kalau kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, maka kita menyebutnya sebagai value proposition. Value proposition itu nilai yang kita berikan kepada pelanggan kita yang terbaik itu apa? Dengan melihat pada titik pelanggannya siapa, nilai yang kita berikan apa. Tadi saya bercerita bahwa Google itu buat semua orang adalah cara mencari data. Tapi Google kan nggak dapat duit dari situ. Maka Google punya segmen market lain, yaitu orang yang akan beriklan. Kalau aku meng-Google, misalkan, mencari asuransi mobil, maka langsung keluarlah iklan-iklan asuransi mobil yang bayar kepada Google. Disitulah segmen market lain yang membayar kepada Google, sedangkan orang kebanyakan atau 99% dari orang lain memanfaatkan Google dengan gratis. Ya, ini contoh. Dengan itu kita memakai format seperti ini. Ini yang disebut dengan the value proposition canvas. Mungkin suatu saat kita akan podcast dengan Pak Fatoni lebih dalam lagi tentang apa yang disebut dengan value proposition canvas. Hari ini kita hanya memacu bahwa di dalam bisnis model canvas ini kita bisa melakukan inovasi dari sisi mata uang, dari sisi mati sumber daya kita. Misalkan kita punya partner otorita IKN, kita akan mudah melakukan inovasi di sana. Ada yang melakukan produk yang dibuat inovasi, ada yang merupakan customer segment yang kita kejar inovasinya. Artinya kita bisa mengejar inovasi dari lini manapun, dari bisnis
model kanvas ini. Memahami bisnis model kanvas ini membuat kita menjadi seorang pebisnis yang lebih baik karena kita memahami bisnis kita, bisa memperbaiki bisnis kita, dan bisa melakukan inovasi untuk bisnis kita. Mitra bisnis, saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.